lagi di Kopi Cinta Podcast. Tempat berbagi cerita dan cita-cita anak bangsa. Oke, di sini kami berdua ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Francisca Dini. Saya dari Prodi PPKN dan teman saya. Saya Dinda Winda, saya juga dari Prodi PPKN. Kami di sini semester 2 angkatan 2022. Oke, kali ini kita akan bahas apa itu penegakan hukum di Indonesia. Di sini kami kedatangan kedua pemateri dari mahasiswa IKIP PGRI juga. Sebelumnya silakan perkenalkan diri kalian. Hai, perkenalkan nama saya Angelo Joavalo dari Prodi PPKN semester 2. Dan saya Inul Marta dari Prodi PPKN semester 2. Oke. Sebelumnya tanya-tanya dulu boleh nih? Oh, boleh banget. Angelo asalnya dari mana? Asalnya dari luar Kalbar. Dari mana tuh? Jauh banget. Iya, dari daerahnya. Oh, daerahnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang. Jauh ya. Lumayan jauh ya merantau di sini. Iya, pakai banget jauhnya. Terus Inul nih asalnya dari mana? Kalau saya sendiri itu dari Bengkayang. Kabupaten Bengkayang. Lumayan dekat guys, tapi lumayan jauh juga. Itu gimana konsepnya tuh? Oke, boleh dong kami tanya-tanya sedikit tentang hukum di sini ya. Banyak juga enggak? Bagus. Oke, menurut kalian nih, apa sih pengertian hukum itu? Angelo dulu lah, boleh lah. Hukum apa nih? Hukum Penegakan penegakan hukum hukum di Indonesia. Kalau penegakan hukum di Indonesia itu proses dan upaya di mana lembaga hukum dan aparat-aparat penegak hukum itu bekerja dalam menertibkan masyarakat di negara Indonesia. Kalau pandangan Inul sendiri gimana? Kalau saya itu upaya tegaknya atau berfungsi norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat itu. Jadi di sini kan ada yang namanya sistem hukum ya, sistem hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip yang mendasari penegakan hukum. Terus menurut kalian, pandangan kalian nih tentang penegakan hukum, peran lembaganya sendiri itu gimana sih? Seperti misalnya kepolisian, jaksa, serta hakim-hakim dalam menegakkan hukum di Indonesia ini. Iya, memang Gak usah tegang dong guys. Santai-santai ya. penegakan hukum melalui lembaga-lembaga hukum memang sudah diatur sedemikian rupa dari hukum-hukum yang dibuat, kan didasari oleh undang-undang, terus dirangkum dibuat lagi oleh aparat-aparat, terus pejabat-pejabat. Namun dalam sistem hukum di Indonesia memang sudah tertata dengan baik lah. Sehingga negara Indonesia kan negara hukum. Dimana dikatakan negara hukum karena memang diatur setiap tingkah laku manusia oleh hukum negara. Sehingga kalau kita melihat sekarang ini memang harus perlu adanya kesadaran dari masyarakat. Ini yang utama. Kalau melalui aparat kan mereka menjalankan aturan-aturan, dia menjalankan perintah untuk menertibkan masyarakat. Tapi lebih utamanya sekarang ialah masyarakat itu sendiri, artinya bagaimana masyarakat itu melihat aturan dan menaati, sehingga dari situ bisa membuat negara kita ini menjadi aman, tertib dan damai. Negara yang nyaman gitu lah ya. Oke, di sini apakah ini ada tambahan untuk mengenai peranan lembaga penegakan hukum? Pendapat dari Inul. Kalau saya sih kan di Indonesia tuh kan udah
ada beberapa aparat gitu kan, misalnya kayak polisi atau banyak Kak. Mereka itu kan mempunyai peran atau wewenang gitu ya. ya Kita juga sebagai warga negara Indonesia harus menaati hukum yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Baik, selanjutnya tantangan dalam hukum itu kan ada beberapa opsi seperti korupsi. Bagaimana sih pemerintah itu mengatasi korupsi yang ada di Indonesia? Dalam hak asasi manusia itu Iya. sendiri, menurut pandangan Apakah kalian, penegakan hukum ini sudah adil? Penegakan hukum untuk orang yang korupsi ini memang kalau kita melihat dari berita-berita yang ada kan, yang korupsi itu dilakukan sendiri karena hasrat orang untuk ingin lebih untuk memiliki sesuatu yang Bukan haknya. bukan haknya, tetapi ingin menjadi haknya sendiri. diri sendiri. Namun kalau sistem hukum di Indonesia memang sudah diatur untuk orang yang korupsi. Namun kita melihat bahwa kurang tegas dalam mengatasi hal-hal korupsi ini, sehingga orang menganggap korupsi itu hal biasa sebenarnya. Dan sering dilakukan gitu. Sering dilakukan artinya udah terbiasa. Sesuatu yang udah biasa maka menjadi terbiasa, jadi udah anggap Hal biasa. biasa Bagi gitu kan, mereka. bagi mereka. Oke. Menurut Inul, bagaimana? kalau korupsi itu sendiri kan di Indonesia itu kan kayak apa ya, kayak kita tahu Sudah sering terdengar. kan seharusnya itu kan segera harus diatasi gitu, agar apa ya, negara Mengurangi. ya negara kita itu bisa lebih Maju. baik gitu, lebih maju ke depannya. Oke. Ada tantangan-tantangan tersendiri juga? Tantangan apa nih? Seperti misalnya nih kan hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum. Tantangan seperti kejahatan cyber dalam penegakan hukum. Ya, kalau hak asasi manusia kan masing-masing orang memiliki haknya kan, betul. beberapa memang. Namun terkadang dan memang pada umumnya orang yang kecil, lemah atau yang kurang berpendidikan atau istilah masyarakat tradisional ingin menyampaikan pendapat mereka tidak didengarkan. Mereka menyampaikan, orang memang dengarnya itu sekilas saja, tidak mendengarkan. Kalau mendengarkan dengan seksama dengan baik, pasti Dapat dipahami gitu. dapat dipahami masalah-masalah apa yang dialami, Serta upaya pencegahannya. dia bisa mencari jalan keluarnya mengatasi masalah-masalah itu. Terus pentingnya peran aktif masyarakat kita nih sebagai masyarakat dalam penegakan hukum itu seperti apa? Menurut pandangan kalian? Peranan aktif seseorang. Kita sebagai Ada masyarakat, Iya. Kita memang sebagai masyarakat ya, peran aktif kita untuk penegakan hukum. kesadaran. Di sini Iya. yang utama memang kesadaran. Kalau untuk masyarakat itu kesadaran itu yang utama. Kesadaran norma-norma, terus awalnya dari keluarga. Oke. Kalau keluarga yang baik tentu mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya. Dalam mengajarkan hal-hal baik gitu ya. Positif. Positif, baik itu agama, sosial dan sebagainya. Yang kedua, masyarakat, lingkungan sekitar juga mempengaruhi orang-orang. Itu bisa taat pada aturan juga. Artinya kalau misalnya masyarakatnya amburadul gitu kan, Tidak ada solidaritas ya. solidaritasnya Masyarakat kurang juga atau kurang tertata. Iya. tertutup gitu kan, orang juga enggan untuk melakukan sesuatu yang Oke. jadi kesadaran
kesadaran yang utama. Jadi kesadaran mulai dari diri sendiri untuk menaati aturan-aturan. Jadi kan bisa kedepannya kan bisa mengatasi masalah-masalah. Kalau nggak kayak gitu, berantakan. Contohnya kan memang di Kalbar ini terkenal dengan macet. Iya. Tadi pagi di sini macet juga kan? Macet. Rumahnya di mana tuh? Jadi sini di Siantan. Jauh. Berarti tiap hari menghadapi macet, pergi pulang. Pergi pulang menghadapi macet. Ini udah biasa Iya. macet. Dengan Jadi- kesabaran yang sedikit susu menjadi satu hal. Jadi maaf lah kalau sering macet-macet. Ngaruh macet membuat macet. Iya. Oke. Jadi memang gitu lalu lintas itu yang sering kalau yang dilihat sekarang di Kalbar itu memang lalu lintas orang pun terobos lampu merah dan Itu kan ibarat sudah tidak menaati peraturan. salah satu Kalau ada terjadi apa-apa, salah kecil, lemah atau yang kurang berpendidikan atau istilah masyarakat tradisional ingin menyampaikan pendapat mereka tidak didengarkan. Mereka menyampaikan, orang memang dengar, cuman dengarnya itu sekilas saja, tidak mendengarkan. Kalau mendengarkan dengan seksama dengan baik, pasti Dapat dipahami gitu. dapat dipahami masalah-masalah apa yang dialami, Tahu upaya pencegahannya. dia bisa mencari jalan keluarnya mengatasi masalah-masalah itu. terus pentingnya peran aktif masyarakat kita nih sebagai masyarakat dalam penegakan hukum itu seperti apa? Menurut pandangan kalian? Peranan aktif seseorang. Kita sebagai Ada masyarakat. Iya. Kita memang sebagai masyarakat. Iya. Peran aktif kita di penegakan hukum. Kesadaran. Di sini Iya. yang utama memang kesadaran. Kalau untuk masyarakat kesadaran itu yang utama. Kesadaran norma-norma, terus awalnya dari keluarga. Oke. Kalau keluarga yang baik tentu mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya. Ya, mengajarkan hal-hal baik gitu loh ya. Ya, Positif. positif baik itu agama, sosial dan sebagainya. Yang kedua, masyarakat, lingkungan sekitar juga mempengaruhi orang-orang. Itu bisa taat pada aturan juga. Artinya kalau misalnya masyarakatnya amburadul gitu kan, Tidak ada solidaritas ya. solidaritasnya Masyarakat kurang juga atau kurang bertata. Iya. tutup gitu kan, orang juga enggan untuk melakukan sesuatu yang Oke. itu kesadaran yang utama. Jadi kesadaran mulai dari diri sendiri untuk menaati aturan-aturan. Itu kan bisa kedepannya kan bisa mengatasi masalah-masalah. Kalau nggak kayak gitu, berantakan. Contohnya kan memang di Kalbar ini terkenal dengan macet. Iya. Tadi pagi di sini macet juga kan? Macet. Rumahnya di mana tuh? Jadi sini di Siantan. Jauh. Berarti tiap hari menghadapi macet, pergi pulang. Pergi pulang menghadapi macet. Ini udah biasa Iya. macet. Dengan Jadi- kesabaran yang sedikit susu menjadi satu hal. Jadi maaf lah kalau sering macet-macet. Ngaruh macet membuat macet. Iya. Oke. Jadi memang gitu lalu lintas itu yang sering kalau yang dilihat sekarang di Kalbar itu memang lalu lintas orang pun terobos lampu merah dan Itu kan ibarat sudah tidak menaati peraturan. salah satu Kalau ada terjadi apa-apa, Dan salah satunya juga sudah menjadi mendarah daging dalam diri mereka. iya kayaknya susah untuk dirubah kalau apalagi orang-orang tua ibu-ibu tuh Senin lagi belok lagi. iya kan? Kesadarannya kurang. Ini sampai kalian juga nih
Apanya? Detati rambu lalu lintas. Kadang lumayan nerobos sih. Iya. Kalau buru-buru kan. Hmm. Kalau buru-buru pas nggak ada polisi kiri kanan, nah, boleh nggak tuh nerobos? Nggak usah dicontoh ya guys, itu gak bagus. Oke. Sedikit ya, saya ingin juga menambahkan itu peran kita sebagai masyarakat di sini kan seharusnya ada juga mengawal dan mengawasi keberlangsungannya kayak jalannya penyelidikan terkait kasus yang sedang diurus oleh para penegak hukum. Oke. Di sini ada peran media sosial atau sosial dalam penegakan hukum. Contohnya misalnya kayak di dunia sosial media kan, Apa aja kan ada tuh. ada nggak sih pengaruh yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum ini? Contohnya di media sosial tuh? Sosial. Minum dulu. Maksudnya Silakan minum. ya dalam menggunakan media sosial ini enggak? Iya. Iya. Dalam menggunakan media sosial. Contohnya di kalangan kita mahasiswa kayak gini. Mahasiswa. Iya, kan kebanyakan mahasiswa atau anak-anak sekarang itu ya gadget itu kayak apa ya? Candu buat dia, Iya, kan? candu. Kalau Itu ada darah apa daging yang gitu kamu kan. hilang. Di mana-mana itu selalu membawa HP atau Iya. Bangun tidur ya, yang Iya, dicari pertama pasti HP. HP. itu sebenarnya apa ya kayak menjadi salah juga sih. Sebenarnya kayak Ada untung ada ruginya Iya. gitu lah. tapi kalau bisa dibatasi itu kan lebih bagus gitu. Menurut Anjero? Ya menurut saya ada bagusnya, tidak bagusnya juga ada. Iya. Karena HP kan bagusnya kan alat komunikasi apa aja Iya. internet Yang jauh bisa dekat. jauh bisa dekat, dekat bisa jauh. Ini kayak lagu ya. Memang untuk kalangan mahasiswa sejauh ini yang saya perhatikan atau melihat HP menjadikan seseorang bisa, ini hal negatif lah, Iya. bisa menjadi seseorang menjadi egois. Egois dalam artian apa nih? Dalam artiannya sibuk sendiri, Iya. Oh, iya. Tidak Kalau- menghiraukan orang tidak sekitar. menghiraukan orang sekitar Betul, kan. betul. Itu orang ngomong dengan dia main HP, Iya. perasaan yang ngomongnya gimana? Kayak nggak diperhatiin gitu ya. HP. Apalagi yang ada doinya tuh yang sering dicuekin kena HP ya. Kalau lagi berantem tuh, Pasti bikin story-storynya tuh di WA. Udah langsung semua. Kayak Kalau udah ya. jadi dikiranya story bisa memperbaiki hubungan. padahal tidak. Mana yang udah putus. Karena zaman sekarang memang seperti rusak. Ya, itu memang hal-hal ini lah negatif Iya. yang masih banyak juga hal-hal negatif lainnya, misalnya game atau susah mau membantu orang tua juga apa ya, apalagi dengan aplikasi-aplikasi yang terbaru yang membuat seseorang bergairah untuk lupa dengan Lupa semuanya. jadi samping itu pun ada ini lah positifnya kan Contohnya kita sekolah nih, kuliah, pasti menggunakan sosial media. informasi dari internet kan bisa mendapat Jawaban-jawaban, pengetahuan. pengetahuan, buku-buku. Dari sini bisa kita lihat dari pribadi orang itu sendiri. Kalau dia menggunakan alat komunikasi untuk sesuatu yang baik, ya hasilnya yang baik. Kalau menggunakan yang tidak baik, hasilnya Hasilnya yang baik. Negatif juga ya. Itu juga pengaruh untuk moralnya dalam kehidupan. Baik, kita lanjut nih. Yaitu tentang ada reformasi penegakan hukum di Indonesia. Menurut kalian itu perubahan-perubahan apa yang telah dilakukan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia tentang reformasi ini?
Itu reformasi ya. Iya. Di sini kalau menurut saya itu ada reformasi legislasi, reformasi pengadilan, reformasi penegakan hukum, dan penyelenggara kasus-kasus yang dilakukan oleh pelanggaran HAM. ada tantangan atau kendala juga nggak dalam reformasi hukum ini? Tantangan seperti apa ya? Tantangan yang biasa terjadi di penegakan hukum atau kendala-kendala. Kalau menurut dari saya itu ada agenda pembangunan budaya hukum. Kayak sekarang tuh kan di apa ya? Kayak di berita-berita itu kan kayak masih apa ya? Kayak kurangnya toleransi gitu ya. Kayak penutupan itu kan pernah saya lihat itu penutupan patung Bunda Maria. Ada juga yang kayak melarang umat yang beragama Kristen untuk beribadah itu melarangnya. Toleransinya masih kurang ya. Iya, itu. Kalau menurut Angelo sendiri gimana nih? Ya kalau masa sekarang ya memang salah satu ini yang dijelaskan oleh Gus Gundo memang kurangnya toleransi. Ini berbeda-beda tapi satu, bukan diindahkan tapi satu-satu berbeda. Dibalikkan ya. Memang kalau reformasi sekarang, apalagi di zaman sekarang, tentu banyak perubahan yang kita lihat. Dan juga memang banyak juga kasus yang terjadi. Apalagi kalau para petinggi-petinggi itu kan mereka kebanyakan kan punya back orang-orang belakang, orang yang Backingan nih gitu. dengan orang yang bermain di belakang layar itu kan kayak zaman waktu udah bebas Iya. demokrasi kan. Memang untuk juga banyak perubahan dalam undang-undang ini kan juga banyak tuh. Itu apa ini para DPR, DPD. Oke, di sini ya kalian berdua ada yang mau menyimpulkan nggak tentang penegakan hukum di Indonesia? Kalau kesimpulannya ya Iya. untuk kita lah, kan kita nih sebagai generasi muda itu bisa lah, semoga kedepannya kita bisa lebih berperan aktif gitu untuk membangun atau ya lah, Menegakkan hukum gitu. ya menegakkan hukum agar lebih baik lah dari yang sebelum-sebelumnya. Ajakan Iya. benar. Memang kita sebagai orang-orang terpelajar lah, apalagi prodi PPKN kita ini kan harus Menyeluruh gitu ya. menciptakan kedamaian, perdamaian, ketertiban dalam diri dimanapun berada, di dalam masyarakat maupun di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kampus. Nah, kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk menaati setiap aturan, berperan aktif. Dari situ dengan sendirinya orang bisa tersadar juga untuk merubah pola pikir, tindakan, perilaku, dan juga kita sebagai masyarakat pada umumnya harus bekerja sama juga dengan aparat-aparat keamanan seperti polisi, tentara, TNI, BPB untuk menertibkan orang-orang yang kurang tertib. Setidaknya begitu, artinya tidak harus dengan kata-kata kasar
penasaran. Oke, di sini kami ingin mengajak kalian berdua nih ya untuk closing podcast kita hari ini. Contohnya kayak gini, kenali kami, kalian jawab kenali diri Anda, terus kita sama-sama bersama kami di Kopi Cinta Podcast. See you, oke? Oke deh. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kenali kami Kenali diri Diri Anda. bersama kami di Kopi Cinta Podcast. See you. Miss you.